Baik, haleluya, Samuel. Saat ini Bapak mau bicara tentang apa yang Bapak dapetin pada pagi hari saat kita mengikuti tali takum. Pagi ini saya mendapatkan bahwa Tuhan itu bicara pada bangsa Israel melalui kitab Imamat yang kita baca pada hari ini. Itu bicara tentang kitab-kitab sebelumnya, bicara tentang eh, korban gitu ya, macam-macam korban. Itu kitab Imamat bicara tentang kekudusan dan eh, hubungan dengan Tuhan gitu ya. Kenapa ada bangsa Israel itu sudah beratus-ratus tahun tinggal di Mesir dan mereka tidak tahu lagi bagaimana caranya eh, berhubungan dengan Tuhan, karena mereka tinggal di Mesir itu sebagai budak. Mereka nggak punya eh, kepribadian yang utuh, sehingga Tuhan dengan inisiatifnya merindukan bahwa Israel kembali punya hubungan dengan Tuhan. Dan itu Tuhan lakukan sedemikian rupa, pelan-pelan ngajarin gitu. Dan itulah kenapa bangsa Israel diajarin bagaimana caranya berhubungan Tuhan Yesus, tentang hubungan kepada Tuhan Yesus, kekudusan yang mereka diajarin supaya mereka bisa terhubung sama Tuhan. Itulah kenapa ada korban yang sekian banyaknya. Intinya bukan apa yang dikorbankan, tetapi intinya adalah sedemikian besarnya dosa yang telah Tuhan perbuat, yang manusia telah perbuat, sehingga harus dilakukan berbagai macam upaya untuk supaya dosa itu tidak menghalangi kepada Tuhan. Jadi bukan pada titik fokusnya itu bukan pada korbannya itu seberapa banyak dan bagaimana caranya, tetapi mau menggambarkan betapa besarnya dosa manusia dan harus dilakukan sedemikian besar upaya untuk bisa terhubung kembali dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua juga tentang peraturan bagaimana caranya bikin kemah suci, termasuk bagian-bagian yang di dalam kemah suci itu sendiri, furniturnya, kemudian juga kostum dari si imam-imamnya juga itu diperhatikan detail sekali, mahal sekali. Tapi satu hal yang Bapak juga amati, semua itu bukan hasil usahanya orang Israel. Kenapa? Karena itu di kitab Imamat ini disampaikan adalah pada saat mereka dalam uh, perjalanan di gurun pasir, yang artinya mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak ada kesempatan buat mereka bercocok tanam, juga nggak ada bisa bekerja di situ. Artinya, kalaupun harus ada korban, kalaupun harus ada sedemikian rupa upaya emas, perak, permata, itu semata-mata bukan dari hasil usahanya orang Israel, tapi itu adalah pemberian dari Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka adalah budak. Budak itu nggak punya apa-apa, nggak punya hak hidup, nggak punya hak untuk memiliki barang dan lain sebagainya. Karena dia sendiri adalah properti, dia adalah barang dari tuannya yang di Mesir sana. Jadi, kalaupun dia melakukan segala sesuatunya karena Tuhan sudah terlebih dahulu memperlengkapi mereka. Jadi, ini pun dikasih sama Tuhan semuanya. Demikian pula yang terakhir tadi, pagi tadi adalah bicara tentang tentang persembahan, perpuluhan. Sekali lagi, persembahan itu juga bukan berarti tentang berapa jumlah atau bentuknya seperti apa. Tapi ini adalah upaya bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan lihat dari bentuknya, tapi jangan juga dilihat dari berapa jenisnya. Jangan juga kayaknya istilahnya juga fokus kita istilahnya mengembalikan milik Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena semua yang kita miliki, termasuk hidup kita, itu adalah Tuhan, punyanya Tuhan Yesus. Jadi kali ini yang Bapak mau ingetin adalah apa? Fokus sama Tuhan. Betapa baiknya Tuhan Yesus yang merindukan setiap orang, setiap anak-anaknya, manusia ciptaannya kembali terhubung sama Tuhan. Dan di perjanjian baru juga tadi dibilang juga tentang perumpamaan anak yang hilang, dirham.
dan segala upaya yang dilakukan, dan betapa bangganya bapaknya. Gak diingat lagi dosa-dosanya, tetapi dia dirindukan. Itulah kasihnya Tuhan yang sempurna. Dan biarlah setiap kita mengingat akan kasih Tuhan dan tidak menyia-nyiakan kasih Tuhan, menyambut kasih Tuhan Yesus dengan sukacita, damai sejahtera, dan mengerti bahwa kehidupan kita ini sungguh berharga. Tuhan Yesus mengasihi kita dan ingin kita mengerti kasih Allah dan membagikan kasih itu kepada dunia ini. Supaya setiap orang datang kepada Tuhan Yesus. Hidup kita memancarkan kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom.